Ramadan itu merupakan inti sarinya tahun. Maka dalam satu tahun intinya bulan, yakni bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan inti sarinya bulan dalam satu tahun. Ida salima salimat as-sanatu kulluha. Ketika seseorang selamat di bulan Ramadan, artinya bisa memaksimalkan baik ibadah zahir, baik ibadah yang lainnya, bisa memaksimalkan puasa Ramadannya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salimat as-sanatu kulluha, maka selamatlah orang tersebut di bulan-bulan yang setelahnya. Ini menandakan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penting bagi umat Islam atau bagi umat Muslim. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai orang Muslim harus bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, karena belum tentu di tahun depan kita akan berada di bulan Ramadan lagi. Maka mumpung sekarang masih belum akhir-akhir di bulan Ramadan, masih pertengahan Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah yang lain khususnya di bulan Ramadan ini. Maka setidaknya ada 3 amalan yang biasa dilakukan atau 3 ibadah yang biasa dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang pertama, amalan atau ibadah yang pertama yakni melaksanakan sholat tarawih yang sedang dilaksanakan. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang koma di situ diartikan dengan sholat tarawih, karena kebanyakan para ulama menafsirkan atau mengartikan koma di sini dengan sholat tarawih. Barang siapa yang selalu atau rutin melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, disertai dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi itu manusia orang tersebut. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa orang tersebut. Ini saking agungnya bulan Ramadan sampai-sampai ketika seseorang melaksanakan sholat tarawih, rutin sholat tarawih disertai tentunya dengan puasa Ramadan, maka dosa-dosa yang telah lalu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking agungnya bulan Ramadan. Maka saya berwasiat khususnya kepada saya pribadi dan kemudian kepada jamaah tarawih sekalian, mari kita maksimalkan sholat tarawih mumpung masih di pertengahan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai nanti akhir Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu amalan yang kedua yang biasa dilakukan oleh para ulama, yakni yang kedua berdoa. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu doanya pasti diijabah. Kata Nabi dalam hadisnya, ada 3 orang yang apabila orang tersebut berdoa, maka doa tersebut diijabah. Yang pertama, orang yang teraniaya, misalkan si B dianiaya oleh si A, lalu si B tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa tersebut diijabah. Lalu yang kedua, doa yang pasti diijabah oleh Allah, yakni doanya orang musafir. Musafir yakni orang yang sedang bepergian dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejahatan atau kejelekan apapun. Ketika musafir tersebut sedang bepergian, lalu orang tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa tersebut diijabah. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yakni doa orang yang sedang berpuasa. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpung sekarang lagi bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, amal yang terakhir yakni membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsaluha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu kata dari Al-Quran, falahu asyru amsalha, maka orang tersebut diberi pahala oleh Allah sebanyak 10 kebaikan atau 10 pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam harfun, aku tidak menyebutkan bahwa satu alif lam mim, bahwa kata alif lam mim itu satu kebaikan, walakin atau 10 kebaikan, walakin tetapi
Alif lam harf itu mengandung 30 kebaikan. Kenapa? Karena alif lam itu ada 3 huruf. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Maka dalam alif lam tersebut sudah terkandung kurang lebih 30 kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang berlipat ganda, maka sebaiknya atau seharusnya bagi umat muslim sering-seringlah membaca Al-Quran karena pahalanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurang lebih 3 amalan yang rutin biasa dilakukan oleh para ulama ketika di bulan Ramadan. Yang pertama tadi yakni melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam atau qiyamul lail. Yang kedua dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir dengan sering-sering membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.